Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang cukup. Ada begitu banyak orang yang merasa berkekurangan. Banyak hal yang harus dikerjakan supaya merasa cukup. Benarkah kita berkekurangan? Itu pertanyaannya. Atau kekurangan itu hanya ilusi? Anehnya ketika kita merasa berkekurangan, kita merasa kurang, maka kita memancarkan energi dan energi itu dibaca oleh semesta bahwa kita kurang. Maka kekurangan justru yang akan datang. Tetapi ketika kita merasa cukup, berkecukupan, maka juga yang terpancar adalah pesan kecukupan itu. Dan itu ditangkap oleh energi semesta bahwa kita berkecukupan. Maka kemudian semesta juga datang dengan memberikan kecukupan. Tetapi memang sebetulnya cukup itu adalah mindset, sekaligus kenyataan. Kurang itu juga mindset, tapi ilusi. Kita tidak mungkin berkekurangan. Tuhan memberikan segala-galanya berkelimpahan. Alam semesta itu diberikan kepada kita. Bahkan kalau kita memanfaatkannya untuk anak cucu kita sampai kapanpun tidak akan habis. Kalau sampai habis itu karena kita tidak pandai mengelola atau terlalu rakus. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu kita lahir, sebetulnya kita berkecukupan. Karena tanpa modal apa-apa, kemudian lahir dan dicintai oleh orang tua kita. Kita nggak bisa apa-apa. Dikasih makan, digendong, disayangi, diperhatikan, dirawat, disekolahkan sampai bertahun-tahun. Maka cukup. Karena kita tidak punya modal apa-apa dan sepanjang hidup kita mendapatkan perhatian dan cinta dari orang tua maupun dari Tuhan. Pasti cukup. Dan sebetulnya kebutuhan kita begitu sedikit. Makan ya cuma sedikit, minum ya cuma sedikit. Yang banyak dan besar itu bukan kebutuhan kita, tapi gaya hidup kita. Maka sebetulnya kalau kita cukup, mengatakan kepada diri sendiri dan kepada semesta bahwa saya cukup, saya justru berlebih dan karena itu ingin berbagi. Yang menarik, ketika kita berbagi, kita akan ditambahkan. Tuhan mengatakan kepada yang punya akan ditambah, yang tidak punya apa yang ada padanya akan diambil. Maka perlu kita menyadari bahwa kita itu berkecukupan. Dan kemudian kita nampakkan dengan rasa syukur, kita nampakkan dengan berbagi. Karena kekurangan itu ilusi. Berkecukupan itu kenyataan. Tuhan memberikan segala-galanya. Maka kita pasti cukup. Terutama kita mempunyai akal budi untuk bisa memenuhi kecukupan kita yang hanya sedikit. Berusaha sedikit, berpikir sedikit, pasti sudah cukup. Yang lainnya untuk membantu dan menolong orang saja. Tidak mungkin kita tidak cukup. Tidak mungkin kita tidak bisa makan. Burung-burung yang tidak menanam dan tidak menabur aja bisa makan kok. Saking berlimpahnya Tuhan memberikan makanan kepada kita. Kalau kita sampai tidak bisa makan, berarti kalah sama burung-burung. Tetapi apabila kita merasa dan menyadari bahwa kita ini memang cukup, berkecukupan, maka kita berkecukupan. Karena itu mindset, sekaligus juga energi yang dipancarkan. Apalagi kita diberi iman, diberi Tuhan menjadi Bapa kita, dikaruniai Tuhan sebagai penyelamat kita. Nah, kalau masih kurang,
Alah, mau bisa cukup dengan apa lagi? Masalahnya ketika kita berkekurangan, kita terus-menerus mencari supaya kekurangan kita itu terpenuhi. Dan di situ persoalannya. Kemudian kita tidak punya waktu untuk bersyukur. Sementara kalau kita sadar bahwa kita itu cukup, maka kita punya waktu untuk bersyukur atas semua yang telah dianugerahkan kepada Tuhan. Dan justru rasa syukur itu yang membuka semua kemungkinan, semua kesempatan untuk lebih menemukan kelimpahan yang ada di sekitar kita. Karena kelimpahan yang kita bagikan, rasa syukur, rasa cukup yang kita bagikan mendatangkan lebih banyak lagi rasa syukur dan kecukupan itu. Maka penting pertama-tama kita to be dulu, cukup. Dan karena itu melakukan sesuatu to do berdasarkan kecukupan itu. Berbagi, bersyukur, dan kemudian akan berlimpah-limpah kecukupannya. Sementara kalau kita merasa kekurangan, kita kemudian melakukan sesuatu supaya memenuhi kekurangan itu, kita tidak sempat bersyukur, dan akhirnya benar-benar kita kekurangan. Padahal Tuhan sudah memberikan berlimpah-limpah. Burung-burung di udara yang tidak menanam, tidak menabur bisa makan. Binatang di hutan yang tidak berkebun, juga tidak beternak, mereka bisa makan. Bagaimana kita manusia yang begitu cerdas katanya tidak bisa makan? Ada yang salah di situ. Bagaimana kita manusia yang dikasihi Tuhan bisa berkekurangan? Ada yang keliru di situ. Maka kita perlu menyadari bahwa kita berkecukupan. Mensyukuri apa yang ada, fokus pada apa yang ada, bukan apa yang kurang. Dan ketika fokus pada yang ada, kita akan bersyukur dan ternyata banyak sekali yang seringkali kita tidak menyadarinya, take it for granted. Dan kemudian kurang bersyukur. Maka justru bersyukur itu sungguh menyelamatkan. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bahwa kita selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dengan merasa cukup, kemudian kita justru bisa berbagi. Dengan berbagi, kita justru bisa berlimpah-limpah. Apalagi kalau kita bersama dengan yang lain, kemudian merasa cukup. Together, stronger. Kalau kita bersama-sama, kita lebih kuat. Tuhan sendiri mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahmu. Nah kalau Tuhan sudah bersama kita, kelar sudah. Cukup, berlimpah-limpah. Maka merasa cukup dan berbagi, maka kemudian kita bisa menjadi lebih kuat. Stronger, karena kita together. Together, stronger. Bersama-sama menjadi lebih kuat. Maka Tuhan juga berdoa supaya kita semua bersatu. Supaya dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Jadi saudara-saudari terkasih, cukup itu mindset dan itu kenyataan. Tergantung kita mau memilih mindset yang mana, berkecukupan atau berkekurangan. Yang jelas Tuhan sudah memberikan segala-galanya dan Tuhan tetap mengasihi kita, tidak pernah menyerah, tidak pernah menyesal mencintai kita. Dan karena itu kita diharapkan bisa cukup dengan kasih karunia Tuhan. Sehingga menjalani kehidupan dengan penuh sukacita dan berkecukupan. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.